Karena hidup ini akan penuh dengan masalah. Percaya deh teman-teman semua, satu hal yang pasti semua orang punya adalah masalah. Kenapa berat? Karena kita menggunakan kemampuan diri kita sendiri. Bahkan di antara kita juga mungkin lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Masalah akan berhenti saat lu apa? Mati. Masalah itu datang pasti bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pengaturan. Pengaturan dari Yang Maha Esa, yaitu dari Allah SWT. Karena Allah pasti akan bantu. Takdir Allah tidak akan pernah salah. Hanya cara pandang kita yang mungkin masih harus dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gua tanya satu hal yang pasti dimiliki oleh semua orang atau dialami oleh semua orang, maka jawabannya adalah masalah. Ya iyalah, karena hidup ini akan penuh dengan masalah. Nggak mungkin nggak ada satu orang pun di dunia ini yang tanpa masalah. Meskipun lu lihat kiri kanan lu kok kelihatannya bahagia-bahagia aja, lu lihat scrolling di media sosial, oh ini orang kok goal couples banget ya gitu, atau goals life banget ya, atau gue iri banget sama dia kok hidupnya kayak tenang, gak ada masalah. Percaya deh teman-teman semua, satu hal yang pasti semua orang punya adalah masalah. Bahkan sejak lahir kita udah ada masalah, yaitu masalah apa? Kita gak bisa makan sendiri gitu. Kita harus disuapin, kita harus butuh bantuan orang lain, kita harus bergantung pada uluran tangan ibu kita agar kita survive, kita hidup. Dan ayah gue pernah ngomong, masalah akan berhenti saat lu apa? Mati. Tapi itu dalam kategori masalah hidup, bukan masalah selanjutnya yang harus kita hadapi di alam selanjutnya. Nah, kebanyakan di antara kita mungkin terlalu sibuk akhirnya juga membereskan masalah dalam hidup kita. Bahkan di antara kita juga mungkin lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita udah punya masalah, bukannya kita hadapin, bukannya kita selesaiin, tapi kita malah cari masalah baru dan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang harus dipahami kawan-kawan semua, masalah itu datang pasti bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pengaturan. Pengaturan dari Yang Maha Esa, yaitu dari Allah SWT. Masalah datang bukan untuk menjatuhkan kita, bukan juga untuk membuat kita terpuruk, bukan juga menunjukkan bahwa hidup kita yang paling berat. Masalah hadir dalam hidup kita karena Allah sedang menata kita. Karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Dan setiap pengaturan dari Allah SWT, ujung-ujungnya pasti adalah kebaikan. Percaya deh, semua orang yang sadar, yang aware bahwa masalah itu adalah sebuah takdir, sebuah pilihan, sebuah penataan ulang dari Allah SWT, maka dia akan menemukan kebahagiaan atau kebaikan dalam hidup yang dia jalankan. Walaupun mungkin terasa berat, terasa berliku, terasa penuh dengan beban yang harus kita tanggung, tapi disinilah letak iman diuji. Kita lihat di Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157, bagaimana Allah mengatakan, tidaklah kamu beriman, kecuali kamu akan diuji dengan kelaparan, dengan rasa takut, dengan harta, buah-buahan, dan lain-lain. Dan setiap ujian harus kita sadarin, setiap orang berbeda-beda sesuai dengan takarannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidak akan Allah membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi apapun yang kita rasain, apapun yang lu rasain sekarang, masalah yang sedang lu hadapin, yakin bahwa lu bisa ngelakuinnya, tapi bukan dengan sendiri, dengan menyandarkan diri kepada Allah SWT. Di situ lu akan menemukan makna dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Kita belajar dari orang-orang terdahulu. Karena hidup ini sebenarnya perulang-ulangan episode yang dilakukan oleh orang-orang masa lalu, yang kadang kita lupa untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang ada. Sudah jelas bahwa bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dimulai dengan ketenangan. Nabi Musa berdoa, Robbi Sohri Sodri, itu meminta lapangkanlah dadaku. Maka saat lapangkanlah dadaku, kita sedang meminta kepada Allah agar kita ikhlas menerima segala sesuatunya. Dan inilah teori-teori barat yang mengatakan acceptance. Bahwa kita harus menerima, kita harus sadar bahwa masalah ini memang sedang harus kita hadapi. Dan ini bukan sekedar masalah biasa, ini adalah sebuah ujian yang dihadirkan ke kita karena kita sanggup untuk melaluinya.
Karena pada saat kita sudah merasa dilapangkan dadanya, maka kita sudah menerima bahwa Allah pun akan membantu kita. Doa selanjutnya barulah Nabi Musa meminta sebuah solusi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara agar kata-katanya, lisannya dijaga dan dimudahkan urusan. Maka urusannya itu menjadi hal yang terakhir setelah kita meminta ketenangan dalam hidup kita, kelapangan dada dalam hidup kita. Yang ini sering kita lupakan. Kita nggak accept, kita nggak merasa tenang. Dan gimana caranya kita merasa tenang? Allah pun sudah memberikan solusinya di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bahwa kata Allah, ingatlah kepadaku, maka kamu akan merasa tenang. Dan hanya dengan mengingat kepadaku, maka kamu akan merasa tenang. 2 kali Allah mengatakan, ingatlah kepada Allah, zikrullah, maka Allah akan berikan ketenangan. Jadi pada saat episode berat hadir dalam hidup kita, menurut takaran kita, yang harus kita lakukan pertama adalah selalu mengingat kepada Allah, agar kita diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa Allah mengatakan, ingatlah kepadaku, maka kamu akan mendapat ketenangan? Karena Allah pasti akan bantu. Kenapa berat? Karena kita menggunakan kemampuan diri kita sendiri. Padahal kalau kita bersandarkan diri kita kepada Allah, maka semua akan ringan, semua akan mudah kita jalani. Tidak ada ujian terberat yang kita alami saat ini dibandingkan ujian-ujian Rasul dan Nabi pada zamannya. Kita tidak harus ada perintah untuk menyembelih anak kita. Kita tidak harus ada perintah untuk berpisah dengan pasangan kita dengan jarak yang ribuan mil sebagaimana Nabi Ibrahim harus lakukan. Kita juga tidak diuji dengan masa kecil yang harus kehilangan ayah, ibu, paman, dan lain-lain. Dan dihujat oleh semua masyarakat sebagaimana Nabi Muhammad SAW alami. Ujian-ujian kita mungkin hanya berkaitan dengan rezeki, dengan nominal, atau dengan hati, penataan. Cuman kita terlalu membesar-besarkan. Dan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita sudah mendapatkan sebuah ketenangan, maka solusi semua masalah hanya ada 2, yaitu sabar dan syukur. Sabar artinya kita berserah totalitas kepada Allah dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan, dan dengan sabar Allah memberikan pahala yang tidak terbatas. Dan dengan syukur, Allah pun memberikan pahala yang tidak terbatas. Maka kedua hal ini menjadi pasangan bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Kalau kita sudah menata hati kita, pikiran kita, maka solusi itu akan Allah hadirkan. Solusi itu akan Allah datangkan dengan cara yang terbaik yang menurut Allah. Mungkin bukan sesuatu yang kita harapkan, tapi pasti itu adalah yang terbaik yang Allah akan berikan. Karena terkadang kita hanya sibuk melihat sesuatu dari dohirnya saja atau dari fisik, dari apa yang kita bisa lihat, tapi kita tidak menarik diri untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita harus menghadapi sesuatu yang mungkin kita anggap berat saat ini. Takdir Allah tidak akan pernah salah, hanya cara pandang kita yang mungkin masih harus dirubah. Maka kalau teman-teman semua menghadapi sesuatu yang berat saat ini, lu nggak sendirian. Semua orang punya, semua orang juga mengalami. Tinggal apakah lu termasuk orang yang mau terus melangkah, menyandarkan diri kepada Allah, mencoba tenang, meningkatkan ikhtiar lu, dan tetap percaya tanpa kata tapi, karena bisa jadi apa yang lu rasa berat hari ini, itu adalah pintu kemudahan dan rezeki melimpah di masa yang akan datang. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.